siang jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat siang. Kita boleh bersyukur. Hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama untuk memulai ibadah kita di tempat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan puji-pujian, dan kita akan memanjatkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh mengantarkan kami hadir di tempat ini. Dan kami juga ingat akan rekan-rekan kami yang belum hadir. Tuhan boleh pimpin dalam perjalanan sehingga boleh bersama-sama datang dan duduk di tempat ini. Begitu juga yang mengikuti online, Tuhan boleh pimpin Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan hari ini. Kami mau menaikkan puji-pujian. Kiranya boleh pimpin kebaktian ini. Tuhan kuasai hidup kami semua tempat ini dengan Roh-Mu yang kudus. Dan terlebih hamba-Mu Pendeta Robi yang akan membawakan firman Tuhan. Boleh urapi dia. Biarlah semuanya suara Tuhan yang boleh kami dengar, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh bertambah-tambah iman kami. Kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Dan kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Saya senang bisa melihat tante-tante di depan sini, front row seats. Oke, bisa kedengaran sekarang. Selamat siang, jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan membuka kebaktian kita dengan lagu yang pertama. Indah sekali doanya, kita harus bisa hafalkan melalui lagu ini. Oke? Baca. Bapa di surga. Ini intinya Bapa kami. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah
Marilah kita menyanyikan lagu yang kedua, Yesus Ajaib. Yesus Lagu yang berikut saya pilih karena saya rasa ini cocok. Kita baru merayakan anniversary yang ke-7 waktu minggu. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu ini dengan semangat bahwa kita akan membangkitkan gereja Maranatha.
Oke, kita akan berperang untuk mencari jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Lagu yang terakhir sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta Robi adalah Allah Roh Kudus. Rindu rasa
dipersembahkan Pendeta Robi. Kita nyanyikan sembah kudus-kudus sekali lagi. Sembah kudus, kudus satu Allah, Engkau mulia, mulia bagimu yang patut untuk kami tinggikan dan permuliakan, karena Engkau adalah pencipta kami, dan lebih daripada itu adalah penyelamat jiwa kami, dan Bapa kami yang telah mengadopsi kami menjadi anak-anak angkat-Mu. Kami sungguh ya Tuhan merasa privilege, kami sungguh-sungguh bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu yang lebih besar daripada hidup itu. Biarlah ya Tuhan hidup kami mempermuliakan Engkau, bukan hanya di dalam kata-kata, melainkan melalui seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kami mengakui dan menyadari bahwa kami tidak bisa hidup lepas dari firman-Mu. Kalau kami tidak bisa hidup tanpa makanan jasmani, ya Tuhan, spiritualitas kami tidak bisa hidup tanpa kehadiran-Mu dan firman-Mu. Oleh sebab itu saat ini, ketika kami akan duduk tenang mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid, telinga yang bersedia untuk mendengar apa yang Engkau katakan, dan kemudian melakukan itu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya Engkau melayakkannya dan memakainya untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang hadir di sini, termasuk dirinya sendiri. Ini doa kami Tuhan, segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari tetap berdiri bagi saudara yang bisa untuk berdiri. Bagi yang ada suatu kelemahan tubuh yang tidak bisa berdiri, silakan duduk. Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk membaca dari Mazmur pasal yang ke-112, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca bagian ini bertanggapan. Saya akan membacakan ayat ganjil, ayat yang pertama, dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian membacakan ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jemaat, anak cucu akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap teduh terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan ingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak akan takut sehingga ia Yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan.
Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Keinginan orang fasik akan menuju dunia. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali siang hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara semua berbakti memuliakan Tuhan dan saling bersekutu di tempat ini. Nah, saudara sekalian, saya akan mengangkat satu tema, takut yang diberkati. Saudara sekalian, di dalam hidup manusia, rasa takut, sifat penakut itu dipandang sebagai hal yang negatif, ya kan? Kalau kita masih ingat dulu anak kita itu penakut, kita sebagai papanya biasanya ya selalu merasa nggak puas. Kenapa sih anakku ini penakut? Kamu itu jangan penakut, yang berani dong, begitu kan? Nasihat kita kepada anak kita, begitu. Kemudian di dalam dunia ini, saudara sekalian, kita mengenal ada yang disebut sebagai fobia. Mungkin saudara sudah pernah mendengar, sudah pernah mempelajarinya. Fobia adalah satu rasa takut yang berlebih-lebihan. Satu rasa takut yang biasanya tidak ada rasionalnya. Satu rasa takut yang mempengaruhi kehidupan secara negatif. Ada macam-macam fobia, saudara sekalian. Ya, saya ini memiliki fobia yang disebut katsaridafobia. Katsaridafobia itu apa, saudara sekalian? Itu adalah takut terhadap kecoa. Kalau di ruangan kamar saya ada satu kecoa yang saya lihat, itu kalau belum mati atau saya belum yakin 100% kecoa itu sudah kabur atau sudah dipukul mati, saya nggak bisa tidur. Fobia, gemetaran. Kemudian kalaupun sudah dipukul, saya nggak berani ngambil itu. Bangkai kecoa itu dibuang, ya. Mungkin ada yang senasib dengan saya. Saya punya teman akrab, saya suka nginep di rumahnya, saudara sekalian. Jago badminton. Ada kecoa terbang, ambil raket, tangan gemetar, pukul berkali-kali, luput, saudara sekalian. Dan satu hari ini saya alami sendiri. Dari kamar mandi, lari sambil pakai handuk, cuma handuk. Teriak-teriak histeris kepada pembantunya. Mbak, tolong matiin kecoa. Ada kecoa merambat di dinding kamar mandinya. Katsaridafobia. Ada orang yang fobia yang lain, saudara sekalian. Ada orang bersama dengan teman-teman pergi di Surabaya, itu ada pertokoan yang namanya Pasar Atom ya, yang kita di Surabaya tahu. Itu rame, nggak pernah sepi. Ya, si cewek ini pergi sama-sama, tahu-tahu KO, saudara sekalian. Itu fobia. Itu disebut sebagai enokofobia, ketakutan akan keramaian, atau oklofobia. Oklos itu orang banyak. Jadi ngelihat orang banyak yang berdesak-desakan itu, ya dia nggak minta, tapi karena ada fobia, tahu-tahu semuanya menjadi gelap. Ya, tahu-tahu dia sudah terbaring, saudara sekalian. Fobia. Jadi fobia dikatakan oleh dokter juga nggak baik. Ya, bukan hanya menggelikan, bukan hanya membuat kita tertawa, tapi bisa apa? Bisa membahayakan, bukan? Kalau itu terjadi pada saat yang tidak tepat, yang kemudian membahayakan kehidupan kita, saudara sekalian. Jadi, jangan penakut, jangan punya fobia yang semacam ini. Tetapi anehnya, saudara sekalian, di dalam Alkitab, justru anak-anak Tuhan itu disuruh, diperintah untuk takut. Nah, tetapi takut yang diperintahkan oleh Tuhan itu bukan takut semacam anak kecil yang penakut.
atau takut macam fobia tadi yang diperintahkan oleh firman Tuhan berkali-kali dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah takut akan Tuhan, fear of the Lord. Nah, itulah saudara sekalian yang kita sama-sama akan renungkan pada pagi hari ini. Nah, saudara sekalian, yang pertama saya mengajak kita untuk kembali memahami apa arti takut akan Tuhan. Kata ini sudah seringkali kita dengar. Oh ya, kita mesti takut akan Tuhan. Ya, kita ini dipanggil untuk takut akan Tuhan. Tapi apakah takut akan Tuhan ini, saudara sekalian? Nah, saudara sekalian, waktu saya membaca seorang teolog besar Reform yang namanya R.C. Sproul meminjam konsepnya Martin Luther, yang mengatakan bahwa konsep takut akan Tuhan itu dia sebut sebagai servitude fear, yang dia kontraskan, itu adalah filial fear yang dia kontraskan dengan servitude fear. Apa itu servitude fear? Servitude fear itu adalah takut, gentar, gemetar, seperti seorang tahanan yang mau disiksa oleh sipir penjara, atau yang mau dieksekusi oleh seorang algojo. Dia merasa ketakutan. Dan kalau bisa, ketika mengalami ketakutan yang semacam ini, kalau bisa lari, larinya apa? Mendekati yang mau menyiksa, yang mau membunuh, atau menjauhi, saudara sekalian. Larinya menjauhi, bukan? Ya mungkin orang mau nyiksa, orang mau membunuh, kita yang ketakutan, kemudian larinya kepada yang mau menyiksa, yang mau membunuh. Jadi inilah ketakutan yang disebut servitude fear. Inilah ketakutan manusia. Inilah ketakutan yang berbeda dengan filial fear. Filial fear itu adalah takut kepada seorang yang dihormati, seorang yang dikasihi, seorang yang disayangi. Dan inilah takut akan Tuhan itu. Inilah takut yang bukannya lari meninggalkan orang ini, tapi apa? Lari mendekati, semakin dekat. Jadi inilah saudara sekalian, ketika Alkitab itu memerintahkan kita untuk takut akan Tuhan, filial fear, satu rasa hormat, segan, gentar, tetapi yang membuat kita itu makin mendekat, makin memeluk, makin menyembah, makin menghormati. Saya harap sampai di sini kita bisa melihat perbedaan ini. Jadi Tuhan memanggil kita untuk takut adalah takut yang semacam ini, takut akan Tuhan. Nah, hari ini saudara sekalian, dari Mazmur 111, Mazmur 112 adalah Mazmur yang sangat erat kaitannya dengan Mazmur 111, Mazmur sebelumnya. Ini adalah Mazmur tentang takut akan Tuhan. Kalau pada Mazmur 111 itu digambarkan Allah yang begitu agung, luar biasa kuasanya, yang patut ditakuti. Dan kita dipanggil untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Maka Mazmur 112 yang kita baca tadi itu tentang takut akan Tuhan dalam arti seorang yang memahami, seorang yang kemudian mentaati bahwa Tuhan adalah Tuhan yang patut ditakuti itu, dan kemudian hidup dekat dengannya, maka orang ini akan merasakan berkat-berkat sebagai orang yang takut akan Tuhan. Jadi ini Mazmur yang saling berkaitan. Tapi kita akan menyoroti Mazmur 112. Saudara sekalian, 3 ciri orang yang takut akan Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan pada sore hari ini. 3 ciri orang yang takut akan Tuhan dari Mazmur 112 ayat yang pertama. Nah, kalau tadi saudara ingat, di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama
itu dikatakan haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Haleluya. Kita sering mengatakan haleluya. Kita sering menyanyikan lagu-lagu pujian yang ada kata haleluyanya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, haleluya itu artinya praise the Lord. Dari kata halal, praise, dan Yahweh. Jadi praise Yahweh. Jadi satu ajakan, satu perintah untuk apa? Untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Saudara sekalian, imperatif dalam bentuk perintah. Kalau kita sekolah dulu atau kuliah dulu, biasanya itu mata pelajaran atau mata kuliahnya itu terbagi menjadi dua golongan besar. Ada mata kuliah wajib, ya kan? Ada mata kuliah apa? Pilihan atau mata pelajaran pilihan, elektif, ya kan? Nah, saudara sekalian, saudara bisa mengambil mata kuliah elektif pilihan sebanyak-banyaknya. Misalnya untuk lulus bachelor 143 sampai 160 kredit, ya. Saudara ngambil 170 pelajaran, 170 kredit, tapi yang elektif. Saudara bisa lulus apa enggak? Saudara bisa wisuda apa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Ya karena ada yang wajib. Yang wajib itu yang harus diambil. Yang wajib itu tidak bisa dikurangi. Yang perlu ditambahkan dari yang wajib adalah yang pilihan ini. Tapi kalau kita ngambil yang pilihan aja, tanpa mengambil yang wajib, sampai jadi kongkong emak-emak juga nggak akan pernah apa diwisuda dan memperoleh gelar. Jadi poin saya adalah inilah nuansa dari perintah itu. Haleluya, kita disuruh, kita diperintah untuk memuji Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, ciri pertamanya itu adalah selalu memuji Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan ingin bahwa kita sebagai orang-orang pilihannya menjadi orang-orang yang selalu memuji Tuhan. Karena inilah ciri orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di dalam kata haleluya itu, dalam bahasa Ibrani itu saudara sekalian, verb itu di dalam bentuk present. Artinya apa? Artinya memuji Tuhan itu bukan sporadis, mau-maunya kita. Kalau lagi senang, kalau lagi semangat, kalau habis gajian, kalau habis dapat uang kantor besar, kalau habis untung besar, wah kita memuji Tuhan setiap saat. Tapi kalau lagi malas, kalau lagi menghadapi masalah, kalau lagi stres, kita tidak memuji Tuhan sama sekali. Bukan. Ketika Tuhan menyuruh kita, pujilah aku, pujilah Tuhan, itu terus menerus, selalu, dalam segala kondisi. Karena apa? Karena itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Jadi ini artinya bahwa hidup orang percaya itu adalah satu kehidupan yang harus diiringi, yang harus selalu berisi apa? Pujian kepada Tuhan. Terlepas dari apapun yang kita alami. Kita mengklaim kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya sukacita, bukan? Dan sukacita itu adalah sesuatu yang inside out, yang tidak dari outside ke dalam. Jadi apapun situasi di sekitar, kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa mengalami damai sejahtera, kita tetap seperti Tuhan Yesus, karena kita ada memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika ada badai di tengah danau, murid-murid begitu gemetar dan kemudian panik, Tuhan Yesus apa yang dilakukan? Tidur, ya, di bagian belakang perahu. Ini gambaran sukacita, damai sejahtera itu yang tidak dipengaruhi oleh situasi sekitar. Memuji Tuhan harus seperti itu dalam segala kondisi. Oleh sebab itu banyak ayat-ayat Alkitab mengatakan
kita harus bersukacita memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Daud di dalam Mazmur yang lain, Mazmur 34 ayat 2, dia mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, dan puji-pujian kepada Yahweh tetap di dalam mulutku. Kalau saudara membaca, mendengarkan Mazmur ini, kita melihat sosok Daud adalah sosok yang bagaimana? Adalah sosok yang hidupnya itu selalu memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 145 ayat 2 dikatakan, setiap hari aku hendak memuji Tuhan dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara sekalian, inilah teladan untuk kita. Bagaimana dengan kita sebagai jemaat Maranatha? Apakah kita di dalam hidup kita selalu memuji Tuhan? Saudara sekalian, kita sudah banyak membaca atau mendengarkan khotbah atau kesaksian bahwa di dalam memuji Tuhan itu Tuhan bekerja. Di dalam memuji Tuhan itu ada kuasa yang besar. Di dalam Alkitab itu ada satu kejadian nyata. Di dalam Kisah Para Rasul 16, itu saat pertama Injil Tuhan masuk di benua Eropa. Paulus melayani di kota yang bernama Filipi. Ini kota di Eropa. Dan dia kemudian mengalami satu peristiwa dan dimasukkan di dalam penjara. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 25 dikatakan, setelah Paulus dan Silas berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Artinya dengan serius. Jadi ada penjaga khusus yang bergiliran jaga ditempatkan untuk menjaga Paulus dan Silas. Kemudian ayat 24 dikatakan, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Jadi ini ruang penjara yang paling secure. Nah, biasanya ruangan yang kayak gini ini untuk penjahat-penjahat kelas teri atau untuk penjahat-penjahat yang betul-betul kelas kakap. Untuk jelas untuk penjahat-penjahat yang kelas kakap, betul, yang sangat berbahaya, taruh di penjara yang paling tengah supaya nggak bisa lari. Paulus dan Silas ditaruh di situ. Untuk kejahatan apa? Menyembuhkan seorang anak remaja yang dirasuk setan, kemudian dimanfaatkan oleh tuangnya untuk menjadi tukang ramal. Dikomersialkan. Sama Paulus ditengking. Setannya keluar. Anak remaja ini sembuh. Karena itu dimasukkan ke dalam penjara, saudara sekalian. Nah, ayat 25 ini menarik. Dikatakan, tetapi. Kalau kita membaca firman Tuhan yang ada kata tetapi, artinya apa? Artinya bagian sesudahnya itu bertolak belakang dengan bagian sebelumnya, ya kan? Dia itu banyak uang, tetapi pelit. Iya kan? Nanti kalau saudara ada orang ngomong, kemudian ada tetapinya, hati-hati, mulai berjaga-jaga. Pasti nggak enak itu setelah tetapinya itu. Akan bertentangan dengan sebelum tetapinya. Nah, dikatakan di sini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di dalam keadaan sudah babak belur, sakit semua, kemudian dibelenggu, dikatakan kakinya itu dipasung, ditaruh di penjara yang paling tengah, dan penjara di sana nggak seperti di penjara di Arizona, saudara sekalian, iya kan? Di sana penjaranya itu dingin, pengap, bau, saudara sekalian. Tetapi mereka tidak mengeluh, mereka tidak komplain kepada Tuhan, tapi justru dikatakan apa? Menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, ini adalah satu contoh yang gamblang dari kehidupan Rasul Paulus. Dan kita tahu, saudara sekalian, ini berdampak luar biasa. Ini membuat kemudian Tuhan bekerja. Saya tidak berfokus kepada gempa buminya, tetapi kepada para tawanan dan kepala penjara yang akhirnya apa? Percaya Injil, menjadi orang-orang Kristen. Jadi saudara sekalian,
memuji Tuhan ini sikap hati karena apa? Takut Tuhan. Kalau orang nggak takut Tuhan, nggak akan memuji Tuhan. Benar kan? Tapi karena orang yang takut Tuhan, yang menyadari, seperti yang nyanyian kita tadi, menyadari kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, maka menjadi seorang yang mulutnya, sikap hidupnya itu memberikan pujian kepada Tuhan. Dan itu membuat orang lain diberkati. Bukan diri kita sendiri diberkati, tapi orang lain diberkati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengekspresikannya di dalam kata, sikap, tindakan yang selalu memuji Tuhan? Atau kita dikenal sebagai orang Kristen yang selalu suka menggerutu, gonkusmos, seperti orang Israel di padang gurun, sehingga harus melipet putar-putar di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Jadi dengan memuji Tuhan, hidup kita itu akan ditolong Tuhan untuk menjadi satu kehidupan yang meskipun ada pergumulan, kita tetap bisa menjalaninya. Tapi kalau tidak, kita tidak memuji Tuhan sebagai satu kebiasaan dan ketaatan kepada apa yang diperintahkan Tuhan, kita gonkusmot, kita menggerutu, maka kita akan hidupnya berputar-putar dan makin menggerutu dan makin tidak mengalami berkat Tuhan. Itu yang pertama, saudara sekalian, orang yang takut akan Tuhan, dia akan memuji Tuhan di dalam segala waktu. Kemudian setelah dikatakan berbahagialah, kita baca tadi dalam ayat yang pertama itu apa? Orang yang takut akan Tuhan sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi sifat atau ciri kedua dari orang yang takut akan Tuhan itu adalah selalu menyukai dan mentaati firman Tuhan. Saudara, kalau kita menyukai sesuatu, kita akan melakukan tanpa beban, bukan? Iya kan? Tapi kalau kita tidak suka sesuatu, wah, melakukannya itu berat sekali, begitu ya. Saya ingat anak saya, saudara, waktu kelas 4 itu, karena dia itu waktu sekolah, kelas 4 masih di elementary school ya, pulang sekolah kalau saya itu jemput sama istri saya, itu tasnya nggak dibawa, saudara sekalian. Tempat minumnya nggak dibawa. Dia datang sendiri ke mobil saya, kemudian ada 4 cewek yang bawain tas, yang bawain minumnya, yang kemudian Vincent, begitu, saudara sekalian. Teman wanitanya lebih banyak daripada teman prianya. Jadi saya ini takut, nanti dia akan menjadi seorang anak laki-laki yang tidak maco, begitu ya. Oke, saya kirim ke Dojang, les taekwondo, saudara sekalian. Wah, pertama nggak senang. Oke, coba. Ternyata dia, puji Tuhan, dapat pelatih itu yang baik, yang tahu kejiwaan anak, yang bisa mengambil hatinya anak. Jadi waktu dia pulang, saya tanya, gimana? I love taekwondo. Kemudian dia berlatihnya itu giat sekali, saudara sekalian. Malah satu hari bisa datang 2 kali, boleh latihan taekwondo itu, dan mengalami satu kemajuan yang besar. Karena apa? Karena dia menyukai itu, saudara sekalian. Nah, dikatakan orang yang takut firman Tuhan itu akan delight in His word, akan menyukai firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua dikatakan, orang yang takut Tuhan itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kekristenan, gereja itu sedang mengalami masalah besar. Karena gereja itu kelihatannya kokoh gedungnya, tetapi banyak orang Kristen itu yang hidup rohaninya tidak kokoh. Karena apa? Karena, ini bukan saya, tapi penelitian yang saya baca, itu banyak orang Kristen yang malas, yang enggan, yang tidak suka untuk membaca firman Tuhan. Nah, saudara, ini berbahaya.
Justru kita dipanggil untuk menyukai firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar baca seperti dikejar anjing. Tidak. Merenungkan firman Tuhan itu adalah membaca firman Tuhan atau mendengarkan itu dengan atentif. Gambarannya itu seperti seekor sapi yang duduk berbaring di bawah pohon, kemudian mulai memamah biak. Kita tahu kan sapi punya 4 perut, ya kan? Jadi kalau dia makan rumput, itu nanti bisa dikeluarin lagi, dicium lagi, ya dicerna lagi. Lihat sapi. California cow dikatakan smiling cow, bukan? Coba perhatikan. Seperti menikmati. Nah, saudara, inilah gambaran. Kalau kita itu hubungannya dengan firman Tuhan, sikap inilah yang perlu untuk kita miliki. Kita mesti hati-hati dalam hal dengan firman Tuhan. Tipuan iblis. Iblis itu menipu. Saudara, yang sangat penting itu bukan ilustrasi khotbah, tetapi firman Tuhan yang oleh pengkhotbahnya itu diuraikan. Karena ilustrasi itu seperti jendela untuk memberikan kepada kita angin atau udara yang menyegarkan kita. Tetapi intinya bukan itu. Ya, kalau rumah jendelanya satu ruangan ada 10, saudara masuk angin. Benar apa enggak? Nah, saudara sekalian, juga bukan kisah-kisah nyata yang dramatis. Itu hanya untuk apa? Memperjelas firman Tuhan yang sedang diuraikan. Dan juga bukan kata-kata indah dari motivational speaker atau syair-syair dari lagu-lagu rohani, tapi firman Tuhan yang dibaca, yang kita mengerti, yang oleh pengkhotbah itu diuraikan. Inilah firman Tuhan, inilah saudara, yang bukan hanya menginspirasi. Kalau ada orang baca buku, dengar cerita, itu bisa menangis, tersentuh hatinya, itu artinya terinspirasi. Firman Tuhan bukan sekedar itu. Buku-buku atau film-film Korea bisa membuat kita menangis karena terinspirasi, tapi tidak bisa mentransformasi. Hanya firman Tuhanlah yang bisa menginspirasi, kemudian mentransformasi kehidupan, mengubah kita. Inilah firman yang mengubah Saulus menjadi Rasul Paulus. Yang benci kepada orang Kristen, yang menyiksa, membunuh orang Kristen, menjadi seorang pembela Injil yang mengasihi anak-anak Tuhan dan mengasihi Yesus dan Injilnya, memberitakan kepada orang yang belum mendengar karena mengasihi mereka. Jadi hanya firman Tuhan yang kita baca, hanya khotbah yang uraiannya itu menjadi fokus kita. Tentunya kita juga akan mendengar adanya ilustrasi atau contoh-contoh, tapi itu bukan yang terutama, itu yang melengkapi. Mazmur 1 ayat 1 yang ketiga, orang yang kesukaannya akan Taurat Tuhan itu akan menghasilkan buah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu seger, saudara sekalian. Kemudian batangnya tumbuh, rantingnya berdaun, dan kemudian berbuah. Apa gunanya kita punya 1000 pohon mangga yang sangat rindang tapi nggak pernah berbuah? Nggak mau kan? Lebih baik punya 2 yang kemudian buahnya banyak, saudara sekalian. Setiap kali berbuah kita kewalahan. Dimakan sendiri tidak cukup, dibawa ke gereja dibagikan kepada sesama jemaat tidak cukup. Ya, itu gambarannya, saudara sekalian. Itulah gambarannya. Disinilah orang yang takut akan Tuhan itu dikatakan orang yang suka akan firman Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, menuruti segala perintahku, maka kamu akan menghasilkan buah, maka hidupmu akan penuh sukacita dan kebahagiaan. Dan firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang bukan hanya kita pahami secara teoritis. Saudara, dalam sebuah cerita ada seorang pemuda ini di zaman persilatan. Seorang pemuda ini, saudara sekalian, jatuh masuk ke dalam sebuah gua dan menemukan satu kitab silat kuno yang katanya sakti luar biasa. Dia membacanya, dan karena dia cerdas, semua isi pelajaran silat kuno itu sudah masuk di otaknya. Pada bagian akhir,
Suhu yang menulis itu mengatakan, setelah engkau memahaminya, bakarlah. Dibakar. Nggak diminum, bakar aja. Kemudian dia keluar. Dia merasa ahli silat nomor 1 di dunia persilatan. Ketemu 2 orang rampok, saudara sekalian. Dia tidak ketakutan lagi. Rampoknya dihadapi. Dan hasilnya apa, saudara sekalian? Dia babak belur. Karena apa? Dia cuma tahu teorinya. Ilmu silat kuno yang hebat itu, tapi dia belum melatihnya. Dia belum menerapkannya. Ya, akhirnya babak belur. Ini gambaran. Firman Tuhan, Alkitab, itu bukan cuma harus kita baca, tapi harus kita mengerti. Dan setelah kita mengerti, lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan memperkuat iman kita. Itulah yang akan membuat bangunan kehidupan rohani kita itu makin tumbuh. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, saya harap kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Karena apa? Tuhan yang memerintah ini adalah Tuhan yang baik. Kalau Tuhan memerintah, Tuhan itu bukan mau menyiksa kita. Bukan? Kalau Tuhan memerintah kita melakukan sesuatu, tentu di baliknya itu ada pahala, ada berkat. Jadi kalau kita diminta untuk baca, untuk renungkan, terapkan firman Tuhan, ada berkat Tuhan di baliknya itu. Maka banyak orang Kristen yang kemudian kering rohaninya karena tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Padahal Tuhan bilang, aku ini mau memberkati kamu, tapi kamu tidak mau mematuhi perintahku. Ya berkatnya tidak akan datang. Karena berkat itu tidak akan bisa datang sebelum apa yang diperintahkan itu ditaati. Yang kedua, saudara sekalian. Dan yang ketiga, ini ada kaitan sama berkat yang saya katakan tadi. Ya, orang yang takut Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mencintai firman-Nya, akan selalu diberkati oleh Tuhan. Setiap kali kita mendengar kata diberkati Tuhan, jangan kemudian pikiran kita, otak kita itu berfokus kepada sesuatu yang material. Rumah besar, target meningkat, anak banyak, pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Iya, itu berkat. Tapi itu baru separuh dari sebuah koin. Itu baru separuh dari sebuah banknote mata uang. Kalau saudara punya koin, saudara punya mata uang $100, itu cuma satu sisi saja gambarnya. Saudara mau beli bensin, bisa enggak? Malah dipanggilkan polisi kan. Dituduh untuk mencuri. Ya. Jadi dua-dua harus dilakukan, saudara sekalian. Harus dilakukan. Inilah yang membuat kita itu bisa diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, mengalami berkat Tuhan itu jangan kemudian berpikir bahwa kehidupan ini tanpa pergumulan. Taruh contoh ya, di dalam ayat yang ke-4a dari Mazmur kita tadi, itu tertulis kata-kata gini, di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Ada, di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Ini banyak ibu-ibu itu yang kemudian langsung berasosiasi kepada R.A. Kartini. Karena apa? R.A. Kartini, dari gelap terbitlah terang, buku yang ditulis oleh dia. Iya, betul. Tapi di sini maksudnya apa? Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Artinya apa? Orang benar ini bisa dan pernah mengalami apa? Gelap. Bisa mengalami sisi-sisi gelap kehidupan. Hidup itu tidak hanya terang saja. Ada gelap, bukan? Ada pagi, siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan di malam hari. Saudara, ini artinya apa? Kehidupan manusia, termasuk anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, itu adalah kehidupan yang bisa mengalami kegelapan. Ada yang bisa mengalami pergumulan, ada yang bisa mengalami rintangan, ada yang bisa mengalami kegagalan, ada yang bisa mengalami stres sampai depresi, ada yang bisa mengalami depresi, ada yang bisa mengalami kehilangan keluarga melalui malapetaka yang luar biasa. Hei, ketika kita mengalami itu sebagai anak Tuhan, jangan protes kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pun mengalami gelap. Tetapi gelap ini akan berubah menjadi terang. Di dalam gelap terbit terang
bagi orang benar, yaitu apa? Bagi orang yang takut akan Tuhan itu. Saudara sekalian, kita harus realistis, tapi realistis di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan kita bisa ketipu, kita bisa ditabrak mobil, kita bisa mengalami hal-hal itu. Hal-hal yang gelap di dalam dunia ini. Tapi jangan membuat itu kemudian membuat kita itu ketakutan. Tapi justru itu membuat kita makin datang kepada Tuhan. Yang kita takuti, yang kita hormati itu. Nah, kalau ini kita lakukan, saudara sekalian, hidup kita akan mengalami berkat dari Tuhan. Mungkin bukan secara jasmani, tapi kita merasakan di dalam situasi yang begitu menakutkan seperti Amerika sekarang ini. Saya itu tinggal di Minnesota 8 tahun. 8 tahun yang lalu, itu di Minnesota itu relatif aman dan relatif itu sejahtera, saudara sekalian. Beli bensin di Minnesota itu, saudara sekalian, ambil bensinnya dulu, baru ke kasirnya bayar. Waktu saya, semua orang gak ada yang aneh-aneh. Kemudian situasi berubah. Datang orang dari New York, bukan jelekan, tapi memang pendatang dari New York datang, ambil bensin, gak ke kasir, saudara sekalian, lari. Akhirnya berubah peraturannya. Bayar dulu di kasir, baru isi bensin. Orang Minnesota itu generous, orang Scandinavian. Generous dan percaya. Di kampus saya itu, saudara sekalian, saya tinggal di asrama kampus, seminari. Itu sepatu-sepatu merek-merek Nike dan sebagainya itu cuma ditaruh di luar aja. Sepeda-sepeda bagus itu ditaruh di luar, nggak ada dikunci. Nggak pernah hilang bertahun-tahun. Kemudian yang dari New York itu datang. Wah, kreatif, saudara sekalian, bawa truk besar. Diputerin aja, kita punya seminari. Habis semua itu sandal-sandal, sepatu-sepatu yang mahal itu. Ya akhirnya satpamnya diperketat, saudara sekalian. Itu dunia kita. Dan di dalam dunia yang semacam ini, di dalam Amerika yang semacam ini, kita bisa mengalami gelap. Tapi ketika kita takut akan Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup menjaga, memberkati kita dengan menjaga hidup kita, memberkati kita dengan ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita sedih dan menangis, Dia datang, Dia menghibur, Dia mengangkat kita. Itu berkat juga loh. Seringkali kita memahami berkat itu secara sempit. Cuma yang berwujud sesuatu yang dari Tuhan. Kantor lah, uang lah, mantu yang cantik dan kaya dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang lain. Ketika kita mengalami kesendirian, ternyata firman Tuhan menguatkan, menghibur kita, itu berkat Tuhan. Dan ini akan kita alami secara holistik sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara sekalian, maka dari itu, maka perintah untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, menurut saya adalah suatu perintah yang sangat reasonable. Menurut saya adalah suatu perintah Tuhan yang timbul dari hati Tuhan yang baik dan mengasihi anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, maka saya mengajak kita untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh seorang rohaniawan Kristen Inggris abad yang ke-17 yang bernama William Gurnall pada bagian penutup renungan firman Tuhan ini. William Gurnall pernah mengatakan demikian. We fear men so much because we fear God so little. Banyak orang Kristen yang lebih takut manusia daripada lebih takut kepada Tuhan. Akhirnya bangunan apa yang terjadi di dalam kehidupan dia itu jungkir balik. Tidak mengalami kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan membangun, kemudian memberkati, tapi malah mengalami kepahitan, gerutuan di dalam hidup ini. Mari saudara sekalian, kita sebagai jemaat Maranatha, sebagai anak-anak Tuhan termasuk saya, kita menjadi seorang yang fear God so much. Sehingga dengan kita makin takut kepada Tuhan, makin menghormati Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mencintai firman Tuhan, oh hidup kita akan ditata oleh Dia. Hidup kita bisa disentuh oleh hal-hal yang jahat dan tidak enak, tetapi Dia akan mengangkat kita. Dan Dia akan memberkati kita dengan berkat yang holistik, yang membuat kita akan makin dekat dengan Dia,
akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen dan gereja yang makin vibrant. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini jadi berkat bagi saya dan bagi kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang makin takut kepada Engkau, respect, hormat, makin berani datang mendekat, membaca, merenungkan firman-Mu, berdoa, dan mengalami satu kehidupan yang dijamah dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Berkati jemaat Maranatha Tuhan, jadikan jemaat-jemaat yang takut Tuhan dan mengalami berkat Tuhan yang sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk Engkau sudah berfirman dan mengajar kami. Amin. Iman Rasul, terima kasih atas khotbahnya yang indah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan terutama sekali memeliharanya. Marilah saya undang saudara-saudara jemaat-jemaat terkasih di dalam Yesus untuk berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara melawan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali dan saya undang Kokehin untuk doa syafaat. Mari saudara kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan mohon doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dari surga, terima kasih ya Tuhan apabila kami telah dipelihara oleh Tuhan. Tiap hari ya Tuhan berkat-Mu selalu ada pada kami ya Tuhan. Tuhan pada hari ini juga Tuhan telah menguatkan kami melalui firman Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk kami yang bisa hidup di Amerika ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami. Terima kasih ya Tuhan apabila kami bisa hidup. Kami mendapatkan mata pencaharian, kami mendapatkan bisa hidup ya Tuhan dengan makanan yang cukup ya Tuhan. Tidak seperti di negara-negara lain yang sudah berkekurangan. Terima kasih untuk berkat-Mu ini ya Tuhan. Berkati negara Amerika ini ya Tuhan. Berkatilah pemimpin kami ya Tuhan. Baik dari Presiden sampai ke semua staf-stafnya ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan mereka kerjakan, tapi Tuhan kendalikanlah orang-orang pemerintah kami ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan mendapat hikmat daripada Tuhan dan bisa memimpin negara Amerika ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami yang tercinta Indonesia ya Tuhan, biar akhirnya Indonesia Tuhan juga tidak meninggalkan. Kami tahu Tuhan bekerja ya Tuhan, biar akhirnya negara Indonesia juga bisa maju ya Tuhan, dan bisa mengendalikan daripada yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin pengurus Maranatha yang baru ya Tuhan, yang mungkin siang ini akan berapat, biar akhirnya Tuhan akan menolong ya Tuhan, memberi jalan keluar dan memberi solusi ya Tuhan, bagaimana gereja Maranatha ini akan berjalan, dan Tuhan akan menolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara kami yang mungkin tidak bisa datang ya Tuhan. Tuhan pelihara mereka di mana saja mereka berada, biar akhirnya mereka juga bisa mengikuti dalam Zoom ya Tuhan. Baik yang sakit ya Tuhan, kami menyerahkan saudara kami yang sakit satu persatu ya Tuhan. Tuhan pelihara dan Tuhan menjenguk dan Tuhan menyembuhkan. Kami yakin itu ya Tuhan, karena Engkau yang Maha Kuasa.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersandar selalu kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan semua doa ini. Amin. Amin. Saya persilakan untuk saudara Lili petugas persembahan, dan sembari persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan lagu Give Thanks. Ya Allah Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih ya Bapa, pada siang hari ini kami sudah dapat berkumpul untuk beribadah, untuk memuji nama Bapa. Terima kasih juga untuk berkat-berkat pada sepanjang minggu hari ini. Sebentar lagi kami akan menjalankan persembahan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Dan persembahan ini dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
beautiful. The Lord gave His Son, only Son, to save us. Marilah saya undang, ada wartawan jemaat. Ya, terima kasih. Thank you for coming. And next week, minggu depan adalah Hari Bapa, dan kita mau mengundang para ibu untuk jadi ada potluck, tapi bapak-bapak gak masak. Tapi ya sebetulnya setiap minggu juga bukan bapak-bapak yang masak ya. Kecuali saya dan Coach Jasmine. Jadi minggu depan kita mau ada perayaan Hari Bapa, dan kita mengundang yang ibu-ibu, cewek-cewek untuk memasak. So next week we will have a celebration of Father's Day, and we want to invite the woman to cook for the fathers. Let me just recap that. Okay. For you, you are a father, so you are excluded. However, for Andre, I don't think you should be excluded. Agree? Terima kasih untuk firman-Nya Tuhan juga, Pak. Kita selalu memuji Tuhan. Mari kita. Dan yang sermon akan dibawakan oleh Pak Yonas minggu depan. Oke. Oke. Marilah kita nyanyi lagu yang terakhir, Maranatha, dan kemudian akan dilakukan berkat yang disampaikan oleh pendeta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pulang masuk ke dalam dunia nyata, dan mari kita menjadi orang-orang yang takut Tuhan, sehingga diberkati dan bisa memberkati banyak orang. Dan kini terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang, kasih Allah Bapa, kasih agape yang sempurna di dalam persekutuan kekal Allah Roh Kudus Tritunggal yang Maha Agung menyertai kita sekarang, di sini, di mana-mana, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah kami menjadi berkat